Halo, selamat pagi semuanya. Masih bersama dengan saya Tuti dari HTI Learning Center Kota Semarang. Mana nih Dokter Ivan? Selamat pagi Dokter Ivan. Pagi, pagi, Bu Tuti. Ya, hai Dok. Pagi semua di kota-kota mana Ya, saja tadi saya menyimak ya. Tapi apa namanya? Walaupun belum semua ngechat, tapi saya tahu ini siapa di mana nih siapa di mana. iya, penuh Apa nih kabar Bu Dok. Tuti? Sudah di Semarang ya? Luar biasa. Amin Dok. Puji Tuhan lancar Dok. Iya, Ya, ya, ya Dok. Tadi pagi saya kan sudah share-share sedikit ya sama Dokter Ivan kegalauan saya gitu ya. Bagaimana kondisi hari ini. Banyak sekali, bukan cuma saya sih Dok, banyak teman-teman saya yang seusia saya gitu ya, yang sudah mulai resah karena ada beberapa mitos-mitos yang terkait dengan proses hormonal yang kita nggak bisa hindari nih Dok. Contoh ya ya. Dok, contoh ya. Kadang-kadang itu ada yang merasa gini Dok, emang menopause itu mendadak ya Dok. Nggak ada tanda-tandanya tiba-tiba stop menstruasi. Seperti itu Dok. Nah itu kira-kira itu kan sebagian dari kita panik ya Dok ya. Jangan-jangan hamil gitu ya Dok. Ya, Iya. jadi sebenarnya menopause andropause adalah proses alami manusia ya, secara biologis ya. Dan tidak perlu ditakuti, tidak perlu dikhawatiri, justru kita akan menyambutnya dengan gembira ya. Jadi kalau pada sesi hari ini kita menyambut dengan gembira, dicatat ya highlight ya, bukan menakutkan. Iya, Tapi, betul. nah kalau dibilang tadi pertanyaannya Bu Tuti bahwa mendatangnya menopause andropause mendadak itu salah besar ya. Semua ada prosesnya, semua ada stadium-stadium awal di mana proses itu berlangsung secara alami. Kecuali kalau menopause dini atau andropause dini itu disebabkan oleh salah satu dari sekian banyak penyakit. Nah, itu beda ya, beda. Yang hari Oh, ini kita mau lebih detailkan adalah menopause dan andropause secara fisiologi, artinya secara normal ya. oke, Nah, kan jadi secara normal organik aja orang memang medeni sudah apalagi waktunya gitu secara ya. tidak normal ya. Kadang Mm-mm. Dok, saya pribadi nih ya Dok, ada beberapa komunitas saya gitu ya yang seusia itu berasa menopause itu sama dengan tua loh Dok. Jadi makanya itu yang bikin kita stres Dok. Jadi kayak identik dengan tua gitu loh Dok. Nah mungkin zaman sekarang orang takut tua kali ya Dok ya. Ya, saya yakin termasuk saya nggak mau diomongi tua ya. Ya, cuman kita tidak bisa menghindar dari proses biologis dan fisiologis ini ya. Proses fisiologis andropos dan menopause. Hanya kalau andropos atau menopause identik dengan tua, nanti kita akan menyimak ya. Yang dikatakan definisi tua itu seperti apa? Tentunya tidak sama identik bahwa menopause itu sudah tua. Wah, ada yang tante-tante menopause masih cantik seperti usia 30 tahun. Ayo, sampai dia Itu yang ditunggu ya Dok. Itu yang iya, tidak ditunggu ya Dok. mm-mm. Jadi tidak identik ya, tapi memang secara fisiologi memang mengarah ke sana, ya. Oke. Nah, terus Dok, ada juga yang ngomong gini nih Dok. Ini saya bincang-bincang dulu ya. Setengahnya Mm-mm. agak curhat nih. Mm-mm. Kadang-kadang ada yang ngomong gini. Kalau kita tuh, ini saya ngomong dari sisi wanita dulu ya Dok. Biasanya Mm-mm. wanita itu kalau menopause tuh pasti emosian Dok. Mood swing, Mm. cranky. Nah, itu menjadi tanda-tanda ke arah menopause nggak sih Dok? Atau memang orangnya aja yang cranky-an gitu loh Dok? Memang secara teori kedokteran dikatakan orang yang menopause dan andropause ada perubahan secara psikologi, baik fisik maupun secara fisiologi, mental itu ada perubahan, ya, ada perubahan. Tetapi tidak selamanya perubahan yang terjadi itu pasti ke arah negatif, ya. Tergantung juga kesiapan orang. Itulah sebabnya hari ini juga kita akan menjelaskan kalau orang tidak siap ketika muncul menopause dan andropause, dia berontak. Nah,
Orang yang Hmm. berontak itulah nantinya akan terjadi kegoncangan dari sisi mental maupun dari sisi secara fisik juga terganggu ya, secara mental juga terganggu, karakternya juga berubah drastis dan semua itu karena perubahan hormonal ya gitu. Ya, jadi sebetulnya itu bukan menjadi ini ya dok, bahwa oh pasti kalau orangnya mood swing atau oh, pasti kalau menopause itu pasti harus begitu, belum tentu ya dok ya Belum berarti ya. tentu, belum tentu. Oke. Ya. Nah, ya, itu tadi dok. Ada lagi juga yang ini saya sih belum berasa ya dok ya. Saya cuman berasanya adalah jam tidur saya sudah mulai ini nih on off nggak seperti dulu bisa lebih dari 6 jam gitu ya dok ya. Saya cuman Mm-mm. ngerasanya adalah jam tidur saya berkurang. Mm-mm. Tapi ada teman-teman saya tuh yang sudah mulai nanyakan gini, kamu ngerasa panas nggak sih gitu loh. Jadi kayak kayak badannya tuh rasanya tuh kayak panas gitu loh dok. Nah itu Ya, apa ya. ya dok ya? Ya itu juga karena salah satu faktor dari perubahan hormonal estrogen yang turun drastis sehingga terjadi flush namanya flush body yang mana dirasakan rasanya panas tapi sebetulnya kalau di demek badannya ya enggak demam dia sendiri yang Oh, merasa jadi ya hanya perasaan di dalamnya aja ya dok iya ya. betul betul. Oke, lah itu kan kalau dari sisi wanita ya dok, saya ya, jadi saya kan ngalamin, makanya saya sering curhat sama dokter Ivan itu kan saya nanya. Sekarang kalau Mm-mm. dari sisi pria dok, yang mana Mm-mm. istilahnya tadi dikatakan kalau pada wanita namanya menopause, kalau pada pria namanya itu andropause. Nah, apakah Mm-mm. semua yang tadi saya ceritakan itu juga dialami oleh pria dok? Lebih kurang sama. Lebih kurang Kurang lebih sama, sama. ya kurang lebih sama, Oke, tetapi ada beberapa hal yang memang menjadi lebih spesifik pada pria. Contohnya, contohnya ya, ya, ya. semua orang sudah tahu, wanita lebih siap menjadi tua daripada pria. Pria semuanya tidak siap. Kalau dia omongin, kamu udah tua ya? Enggak, saya masih gagah, saya masih muda. Ya, jadi tolak ukurnya itu berbeda ya, berbeda. Padahal tidak semua menopause andropause itu pasti kelihatan tua banget. Itu kan karena suatu itu aja, suatu apa namanya, suatu persepsi. Tetapi ada nggak orang yang sudah menopause tapi gairahnya gairah anak muda? Banyak, banyak. Jadi tergantung kita juga nanti ya. Nah, ini Ya, nampaknya hari ini akan menarik kita bahas. Cuman, I'm sorry dulu, slide-nya ini cukup panjang. Jadi, kalau ada slide yang kayaknya tidak perlu dijelaskan detail, saya akan lewat dengan cepat, gitu, Ti. Karena ya. Oke. mau saya cut, ini sayang juga. Karena ini penting. Kayaknya semuanya penting deh. Mengingat hari ini kan harusnya Iya, dua karena tema, ya. Harusnya tema ya sendiri, menopause sendiri, andropause tapi ini dua jadi satu, jadi agak panjang. Jadi tolong untuk bersabar ya. nggak apa-apa dok, aman-aman. Dan buat teman-teman semuanya ini nanti kita nyimak dulu ya. Pastikan ada teman-teman yang juga penasaran kepingin tanya. Nah maka supaya nggak ke skip, nanti kalau langsung pada bagian itu penasaran mau tanya, diketik dulu kali ya dok ya, diketik di kolom Iya. chat. Kita akan upayakan nanti ada sesi tanya jawab yang pasti akan kita ajukan dulu atau kita angkat dulu adalah yang terkait dengan menopause dan andropause. Nah, semoga apa yang nanti dipaparkan Dokter Ivan akan membuat kita semakin jelas, semakin clear bahwa ini adalah fase hormonal yang normal, gitu ya dok ya, bahwa fase ini bukan fase yang memalukan atau yang perlu disembunyikan gitu ya, jangan terus merasa bahwa aduh aku udah tua nih, banyak loh hari ini dengan perkembangan zaman, lifestyle semuanya bisa bisa di apa perbaiki gitu ya, penampilan segala macam, malah semakin usianya bertambah semakin tua ya, semakin umurnya bertambah tuh makin ganteng-ganteng, makin cantik-cantik gitu ya. Jadi Oh kayak iya. sudah menjadi apa ya, cool, sudah menjadi dirinya sendiri, udah mateng gitu lah ya. Jadi ada yang tambah rambutnya putih tambah cakep, tambah rambutnya
apa yang dulunya katanya putih itu tua, sekarang malah banyak orang nggak mau semir rambut loh. Ya, jadi semakin berwibawa katanya. Oke, nah supaya nggak terlalu panjang lebar, mungkin Dokter Ivan bisa mulai dulu untuk penjelasan. Nanti saya akan bantu untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan diketikkan dulu di chat. Silakan Dokter Ivan. Boleh, terima kasih. Selamat pagi sekali lagi Bro and Sis di mana saja Anda berada. Jadi hari ini kita akan bahas menopause dan andropause, suatu peristiwa alami yang terjadi pada setiap manusia, ya, pada setiap manusia. Nah, kita dulu mengenal yang namanya usia lanjut. Menurut Bapak Ibu, usia lanjut itu seperti apa sih usianya? Yang mana kita? Cituti ada di mana? Ya, oke, langsung aja. Saya sih rambutnya belum putih ya, Dok. Nah, bukan takaran rambut, tapi usia pertengahan atau namanya middle age. Ini Oh, ini definisi dari WHO. Middle age itu usia 45 sampai 59. wah saya udah middle dong, Dok. Saya Middle udah ya. middle nih. Ya, Usia udah lanjut middle. tapi elderly itu 60 sampai 74. Kemudian usia lanjut tua, old itu 75 sampai 90 dan usia sangat tua, very old itu usia 90 tahun ke atas. Nah, tentunya kita semuanya berdoa kan, kita usia panjang ya, jangan jangan usia pendek. Jadi panjang umurnya ya. Permasalahan kita di nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu tidak menjadi masalah, hanya ini kategori saja. Oke, kemudian kita masuk ke menopause. Apa saja yang harus diketahui tentang menopause? Nah, menopause adalah suatu peristiwa di mana masa berhentinya haid yang permanen akibat hilangnya aktivitas folikel ovarium. Ini menurut WHO ya. Jadi masa berhentinya fungsi daripada indung telur, lebih tepatnya gitu. Jadi indung telurnya sudah menurun, fungsinya sampai tidak berfungsi lagi. Hilangnya aktivitas ovarium. Nah, kita tahu ovarium itu menghasilkan hormon estrogen. Jadi menopause terjadi sesudah 12 bulan berturut-turut tidak mendapatkan haid dan tidak ada penyebab patologi atau fisiologi lainnya. Dikatakan benar-benar menopause kalau selama 12 bulan benar-benar tidak mendapatkan haid dan tidak ada faktor penyebab patologi maupun fisiologi, artinya penyebab kelainan-kelainan apa, maka itu dikatakan menopause. Tapi kalau dia 3 bulan datang, 2 bulan berhenti, 3 bulan datang lagi, 1 bulan berhenti, itu belum menopause. Itu masih pra-menopause ya. Nah, istilah menopause sering dipakai meskipun istilah tersebut kurang tepat. Jadi menopause hanya merupakan kejadian sesaat setelah perdarahan yang terakhir, ya, perdarahan haid. Yang paling tepat adalah klimakterium, yaitu peralihan premenopause ke pasca menopause, yaitu yang istilahnya klimakterium ya. Nanti kita akan bahas satu-satu itu. Nah, dari The Council of Affiliate Menopause Societies menyatakan bahwa menopause merupakan penghentian menstruasi secara permanen yang bukan merupakan penyakit, melainkan proses alami sebagai akibat dari berkurangnya produksi ovarium yang dihasilkan oleh hormon seksual. Jadi kalau ada menopause yang mungkin dalam tanda kutip ada kanker ovarium, ada kanker kandungan, kemudian kandungannya diangkat dan sebagainya, itu beda lagi. Begitu diangkat ovariumnya, ada kiste dan sebagainya, lalu terjadi menopause dini, itu persoalan patologi, beda lagi. Nah, menopause dapat dinyatakan ketika seorang wanita tidak mengalami siklus menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan eh, stadium-stadium atau langkah-langkah dari premenopause menuju ke pasca menopause. Jadi dari premenopause ada stadium namanya perimenopause, ada namanya klimakterium, baru turun lagi menjadi pasca menopause. Ya, di sini tengah-tengah ini menopause tentunya. Kita lihat satu-satu.
Premenopause terjadi sekitar usia 40 tahun, tapi lebih kurang ya, plus minus 40 tahun, dimulai siklus yang tidak teratur. Nah, ini biasanya premenopause itu dimulai dengan mens yang tidak teratur, ya, memanjang, memendek, sedikit banyak, kadang disertai nyeri yang sangat. Kemudian pembudara wanita tertentu timbul gejala vasomotor, terjadi perdarahan yang banyak tiba-tiba berhenti, dan kadar follicle stimulating hormone FSH dan estrogen bisa normal atau meningkat. Ya, jadi ini belum menurun, maka itu dia masih masih terjadi mens, masih terjadi perdarahan. Kemudian perimenopause, fase yang berikutnya lagi adalah periode sebelum dan selama dan setelah menopause. Jadi sebelum masuk ke fase menopause ada stadium yang namanya perimenopause. Periode ini terjadi dengan onset tiba-tiba, ya. Dan usia menopause, usia rata-rata wanita itu sekitar 52 plus minus ya, 50 55 gitu. Dan Indonesia rata-rata lebih awal, yaitu 48 sampai 50,2 atau 51 52 tahun, ya. Kemudian klimakterium, yaitu masa perubahan premenopause dan pasca menopause. Jadi di klimaks ya, di paling puncak, dan disinilah gejolak yang paling sering dialami oleh wanita. Nanti kita akan lihat gejolaknya apa saja, ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Kemudian 40% wanita memiliki siklus anovulatorik, artinya tidak subur. Jadi kalau wanita yang ibu-ibu yang sudah masuk ke fase klimakterium, biasanya dia tidak subur karena 40% ovariumnya sudah masuk ke siklus anovulatorik, ya. Kemudian kadar FSH, follicle stimulating hormone, LH dan estrogen bervariasi, dapat rendah, normal atau tinggi. Nah, itu fase klimakterium. Jadi masa-masa klimakterium, ini saya ulangi, pramenopause itu 46-50 tahun, kurun waktu 4 sampai 5 tahun sebelum menopause. Jadi orang yang masuk ke pramenopause bukan langsung terjadi menopause, dia masih punya waktu lebih kurang 4 sampai 5 tahun untuk menuju ke menopause. Kemudian kedua, perimenopause itu 50 tahun, peralihan dari masa pramenopause ke menopause. Kemudian menopause itu usia 50 dan 55, hentinya haid seorang wanita selamanya. Dan kemudian pasca menopause 55 sampai 60 ke atas, kurun waktu 1 tahun setelah menopause. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa menopause itu terjadi dalam beberapa fase, tidak serta-merta berhenti. Jadi jangan pula takut. Dari keempat fase ini ada fase yang namanya golden period. Nah, ini banyak sekali wanita yang tidak mengerti bahwa dari fase-fase menopause ini ada fase yang namanya golden period. Apa itu golden period? Yaitu fase di mana dia mengalami suatu golden. Golden itu apa ya? Keemasan, golden gold ya. Yang mana kecemasan, keraguan, gelisah dan sebagainya itu tidak perlu dipikirkan, ditakuti lagi, terutama dari sisi kehamilan, dia tidak mungkin lagi hamil dan sebagainya, ya. Itu namanya. Dan kemudian yang terakhir adalah senium. 60 ke atas itu wanita telah mencapai keseimbangan baru dalam hidup. Nah, jadi ada 5 stadium di mana dari setiap stadium ini mengalami gejolak-gejolak. Kalau bisa sampai melewati pasca menopause usia 50-60 tahun ke atas, maka biasanya wanita akan masuk ke masa senium lebih dari 60 tahun dengan mencapai keseimbangan baru dalam hidupnya. Dia akan hidup senang, bahagia, bahkan kesehatan dan sebagainya. Nah, itu yang kita inginkan ya. Sekarang fase klimaks. Jadi fase klimaks itu kurang lebih 6 tahun, menopause dan muncul gejala klinis. Jadi premenopause ini sudah ada gejala klinis ya. Haid yang memanjang, terus tiba-tiba memendek.
Kemudian perimenopause peralihan ya dari premenopause ke menopause tengah-tengahnya ya. Siklus haidnya tidak teratur, kadang-kadang perdarahan, kadang-kadang berhenti dan kemudian menopause. Haid terakhir diagnosis retrospektif artinya untuk menegakkan diagnosis dia itu harus ditanyakan dulu gimana peristiwanya perimenopause gimana, perimenopause gimana, baru dokter bisa menganalisa. Dan juga dilakukan pemeriksaan hormon, FSH, follicle stimulating hormone, estradiolnya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian baru pasca menopause ya, di mana ovarium tidak berfungsi dan estradiolnya hormon 20-30 per desimililiter. Jadi ada fase-fasenya. Nah, kita coba akan masuk sedikit menyinggung tentang menopause alami atau fisiologi dan menopause yang dini. Ada kan istilah orang, kamu masuk ke menopause dini. Nah, itu apa sih menopause dini itu? Ada dua perbedaan. Kalau menopause alami adalah ini terjadi secara bertahap. Ada urutannya, ada peristiwa, gimana gejala awal muncul sampai pada selesainya pasca menopause. Biasanya antara usia 44 sampai 55. Tapi kalau menopause dini berhentinya haid di bawah usia 40 tahun. Ya, itu. Jadi kalau ada yang menopause 38 tahun, 37 tahun, berarti itu tanda tanya. Ya. Nah, di sini yang alami menstruasi datang secara fluktuatif. Artinya kadang berhenti, kadang datang lagi, terus berhenti, atau perdarahan 2 bulan, terus kemudian datang lagi. Memang tidak enak. Tapi pada menopause dini, biasanya datangnya menopause dini perlu diwaspadai. Nah, ini ya. Kenapa kadang-kadang bisa ditemukan adanya penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan masa menopause dini itu tiba. Ya, oke. Kemudian tahapan menopause. Pramenopause tadi sudah saya katakan masa transisi antara masa ketika wanita mulai merasakan gejala menopause sampai ke arah menopause. Kemudian menopause adalah masa di mana menandakan haid terakhir. Jadi sudah tidak haid lagi dan penentuan masa menopause hanya bisa dilakukan setelah seorang wanita tidak haid lagi selama 1 tahun penuh. Jadi tadi saya katakan, dikatakan si A ini sudah menopause, benar-benar menopause. Kalau dalam 1 tahun kalender sudah tidak mengalami haid lagi, itu baru benar-benar dikatakan menopause. Ya, itu definisi. Kemudian pasca menopause, masa ini adalah masa setelah haid terakhir seorang wanita. Ya. Jadi setelah selesai masa menopause, ada masa pasca menopause. Ini yang saya katakan dari menopause ke pasca menopause itu adalah golden period. Ya. Kemudian kita juga belajar tentang mekanisme kenapa Ya, wanita terjadi menopause. Ya. Kok bisa terjadi menopause? Maunya kan selamanya tetap subur kan? Ya, dikarenakan pembentukan sel telur dalam ovarium, indung telur terjadi sejak dalam kandungan, ya. Jadi ini juga ditentukan oleh seberapa cepat seorang wanita mengalami menstruasi pertama, maka dia juga akan selesai menopause dengan kondisi yang lebih awal. Bahkan kalau kalau zaman dulu nenek kita mungkin mens pertamanya usia 20 tahun, maka dia akan apa ya istilahnya selesai mensnya lebih awal. Tapi kalau sekarang sudah berbeda lagi karena gizi dan sebagainya, mensnya lebih awal usia 12 sampai 15 tahun wanita muda, maka menopause-nya akan lebih mundur di usia 55 sampai 60 tahun. Nah, setelah lahir jumlah oosit atau sel telur terus berkurang karena waktu kita hidup, selama hidup, maka sel telurnya akan berkurang, berkurang, berkurang terus sampai menopause. Kenapa? Karena terjadi proses ovulasi dan proses atresia. Jadi
Ini kalau penjelasannya detail, oke saya singgung sedikit. Ovum atau sel telur wanita ada di kanan kiri. Ini ketika dia mengalami menstruasi, maka yang misalnya kanan ini mengalami menstruasi, kemudian yang kiri ini akan membangun lagi dinding dinding rahimnya supaya perdarahan berhenti dan seterusnya bergantian. Nah, jadi ini proses ovulasi yang saling berganti. Kemudian gejala menopause. Nah, saya tidak tahu, mungkin dari rekan-rekan semua yang sudah mengalami menopause sudah mengalami gejala-gejala ini atau tidak. Tapi namanya gejala bisa timbul, bisa tidak ya. Haid yang tidak teratur itu yang pertama. Yang kedua, gelombang rasa panas atau hot flush namanya. Badannya tidak panas banget, tapi rasanya panas ya. Terjadi akibat peningkatan aliran darah di dalam pembuluh darah pada wajah, leher, dada, dan punggung. Ya, hot flush itu bisa terjadi. Gejala-gejala psikologis misalnya berupa perubahan suasana hati, pikiran, motivasi, sikap, dan reaksi biologis. Ya. Kemudian rasa lelah, fatigue, yaitu rasa lelah yang diakibatkan berhentinya fungsi ovarium. Jadi kadang-kadang menopause itu memberikan rasa lelah yang tidak beralasan. Kok aku capek banget, padahal tidak terlalu capek, sebenarnya tidak terlalu banyak bekerja, kesibukan dan sebagainya. Inilah tanda-tanda gejalanya. Selanjutnya keadaan atrofi, yaitu kemunduran keadaan gizi suatu lapisan jaringan. Jadi keadaan atrofi itu tidak hanya terjadi pada orang apa namanya usia lanjut, tapi pada wanita menopause itu juga terjadi dan akibat dari kemunduran keadaan gizi. Kenapa menopause bisa kurang gizi? Ya karena pikiran, aduh kok sudah tidak haid lagi, tidak seperti anak gadis lagi, kehilangan kecantikan dan sebagainya. Jadi pikiran lah ya. Jadi kemunduran keadaan gizi suatu lapisan jaringan, termasuk keadaan atrofi pada mukosa vagina. Ya. Kemudian gejala-gejala dan keluhan menopause. Kita lihat berhentinya menstruasi secara gradual, menstruasi teratur, perdahan di luar menstruasi, hot flush, gangguan tidur. Ini sering terjadi. Ya, biasanya bisa tidur nyenyak dan efektif 6 sampai 8 jam, sekarang mungkin 3 jam, 4 jam atau mungkin tidur 2 jam, bangun sulit tidur lagi sampai pagi ya. Perubahan vagina, bukan vaginanya berubah, mukosa vagina yang dimaksud ya, mukosa vagina yang dulunya sedikit tebal dan punya lendir yang banyak, sekarang mungkin mengalami kekeringan dan sebagainya. Gangguan kardiovaskuler, yaitu gangguan pada jantung, pembuluh darah. Nah, ini yang paling takuti, osteoporosis. Jadi pada kondisi menopause, di mana estrogennya turun, itu akan diimbangi dengan gangguan osteoporosis karena kepadatan tulang itu sangat berpengaruh terhadap kadar hormonal, kalsium, dan Nomor satu apa? D3 ya. Oh, nggak ada Lalu kertasnya. kemudian hot flush. Secara fisiologi diilustrasikan demikian ya. Jadi ada rasa panas terus meningkat tapi juga ada yang menggigil loh ya. Yang terakhir ini yang nomor 4 ini menggigil. Ya, tiap hari menggigil di udara panas non AC pun dia menggigil. Waduh, ini kasihan banget ya. Saya pernah menemukan pasien seperti itu, keluhannya menggigil, tidak takut dingin, takut angin dan sebagainya. Ya. Nah, jadi manifestasi kliniknya adalah dan pramenopause, perdarahan yang tidak teratur, kemudian gangguan neurovegetatif, yaitu hot flush, keringat banyak, rasa kedinginan, rasa sakit kepala, desing dalam telinga, ya. Kemudian tekanan darahnya goyah, tidak teratur, jari-jari atrofi dan meteorismus. Kemudian gangguan organik, ada infak miokard, ada gangguan pembuluh darah jantung atau pembuluh darah jantung yang tersumbat, aterosklerosis, osteosklerosis, osteoporosis, ya kemudian disuria itu banyak kencing,
dan dispareunia atau sakit pada waktu kencing, dan kemudian artritis, radang sendi, dan gangguan libido. Ya, secara psikis mudah tersinggung. Nah, wanita yang menopause memang sensitif. Hati-hati ya, sensitif, lekas lelah, semangatnya berkurang dan susah tidur. Sudah kurang tidur, sensitif, gampang capek, semangatnya berkurang. Wah, kalau sampai terganggu ya moodnya, dia bisa marah besar. Nah, itulah ciri-ciri orang menopause yang mengalami gangguan psikis ya. Makanya ini juga gangguan psikis ini juga dihubungkan, ada hubungannya dengan kematangan karakter dan kepribadian kita, mentalitas kita. Kalau mentalnya kita siap, ya, kepribadian karakter kita bagus, ya, kemudian didukung oleh pola makan, pola hidup yang sehat, maka otomatis kita tidak perlu khawatir. Semua keluhan gejala ini barangkali tidak muncul, bisa jadi, ya. Oke. Nah, gejala-gejala menopause yang tadi saya katakan tadi, yang pertama poinnya adalah akibat dari penurunan kadar estrogen dan progesteron. Akibat dua hormon ini turun, maka akan terjadi nyeri sendi, sakit pada punggung, pengeringan pada vagina, sulit menahan kencing, gangguan mood, ya, peningkatan tekanan darah, pertambahan berat badan, peningkatan kadar kolesterol biasanya tinggi. Lalu pada jangka panjang, keluhannya bisa akibat penurunan estrogen itu bisa menyebabkan osteoporosis, penyakit jantung koroner, demensia tipe Alzheimer, kita menjadi pelupa, Alzheimer, stroke, kanker usus besar, gigi rontok, dan katarak. Nah, mungkin saya sedikit mau menyampaikan karena ini kasusnya cukup banyak, osteoporosis pada menopause. Jadi rekan-rekan Blue and Sis, ibu-ibu, bapak-bapak, harus kita pahami kalau estrogen progesteron turun, kepadatan tulang itu akan menurun. Tapi harus diingat, kepadatan tulang itu tidak hanya bergantung pada estrogen dan progesteron. Dia butuh matahari, dia butuh kalsium, dia juga butuh D3, vitamin D3. Kalsium tanpa D3, dia tidak akan bisa masuk ke dalam tulang dan membuat tulang kita lebih padat. Jadi jangan salah kaprah ya orang yang, aduh aku supaya mencegah osteoporosis minum kalsium sebanyak mungkin. Tanpa ada diimbangi dengan vitamin D3, maka kalsium adalah mubasir. Sehingga bisa-bisa jadi menjadi batu ginjal dan sebagainya. Jadi itu harus diingat baik-baik. Oke. Kemudian, nah, perubahan-perubahan yang terjadi saat menopause apa saja? Ya, perubahan hormonal tentunya ya. Hormon estrogennya menurun, masa reproduksi estrogen progesteron dihasilkan secara siklik oleh ovarium untuk terjadinya menstruasi, dan menopause fungsi ovariumnya jadi menurun, tentunya dia tidak bisa hamil lagi, dan kemudian perubahan tingkah laku. Nah, ini Bu Tuti, perubahan tingkah laku ini yang harus menjadi catatan penting. Karena banyak sekali orang menopause tidak siap dengan perubahan tingkah laku ini, akhirnya menjadi gejolak dalam kehidupannya. Yang pertama adalah mudah depresi. Karena dia punya perubahan tingkah laku dan mood yang berubah, maka mudah sekali terjadi depresi dan cemas. Ya, dalam kehidupannya cemas, pokoknya tidak ada yang aman bagi dia. Pokoknya cemas, dicemasi terus gitu ya. Dan yang terakhir adalah hilangnya libido seks. Ya. Nah, apakah perubahan tingkah laku ini bisa dihilangkan, diantisipasi? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Makanya butuh konseling ke psikolog, butuh konseling ke dokter ahli, atau bahkan memberikan kesiapan mental, spiritual, dan juga gaya hidup, pola hidup yang sehat. Maka depresi, cemas, dan libido ini akan mudah diatasi, ya. Nah, jadi pada setiap siklus menstruasi, sejumlah folikel akan mengalami ovulasi,
menopause dapat terjadi karena dua proses, yaitu proses hilangnya oosit pada ovarium dan yang kedua adalah hilangnya fungsi ovarium secara tetap. Jadi kesimpulan loh ini sudah masuk bahwa kenapa orang bisa terjadi menopause karena ada dua penyebab. Satu, dalam sejarah perjalanan usia, oosit adalah sel telur pada ovarium mulai berkurang. Jadi saya kasih gambaran supaya gampang dimengerti ya Bu Tuti ya. Jadi misalnya Tuhan menghadiahkan seorang wanita, ini sel telurmu 100. Ketika dia bertambah usia 100 jadi 99, 98, 97, 96, 95, 96 sampai selesai habis. Nah itu jatahnya masing-masing. Si A dengan si B beda-beda. Karena lain genetik, lain kromosom kan. Jadi beda-beda. Nah, kenapa bisa begitu? Tanyalah pada yang memberi ya. Yang kedua, hilangnya fungsi ovarium secara bertahap karena oosit tadi hilang karena dimakan usia, maka fungsi ovarium yang tadinya menjadi tempat produksi estrogen progesteron itu juga akan hilang. Kalau sudah hilang, maka estrogen dan progesteron yang dibutuhkan untuk tubuh kita juga akan menurun. Wanita bisa cantik, wanita bisa mulus, halus kulitnya karena kedua hormon ini, estrogen dan progesteron. Wanita bisa mens, bisa tidak mens. Itu karena keseimbangan estrogen dan progesteron. Jadi, kalau misalnya ada wanita yang mengalami menopause dini, maka sudah dipastikan keseimbangan estrogen progesteronnya kurang baik. Nah, kurang baiknya karena apa? Macam-macam. Ada yang karena kanker ovarium, ada yang karena hormon tiroidnya yang terganggu, ada yang karena kanker payudara, yang semuanya itu berkaitan dengan estrogen dan progesteron. Ya, ini saya cepat aja, ini estrogen peningkatannya usia, Anda lihat gitu, ketika usia 50 anjlok dia estrogennya. Terjun air terjun sampai ke level yang mendasar. Nah, disinilah akan muncul macam-macam gejala ketika estrogen progesteronnya turun, ada mood atau akut kognitif atau gangguan urogenital atau skin change, perubahan kulit, kardiovaskular, osteoporosis dan lain sebagainya. Kemudian juga, nah ini vagina atrophy illustration. Jadi ini ilustrasi dah, ilustrasi saja ya, bukan bayangkan Dokter Ivan foto vagina orang, bukan. Tapi pada orang yang masih subur, maka mukosa vaginanya seperti ini. Masih fleksibel, lentur, dan elastis. Mukosa vagina, ya. Makanya kalau hubungan bisa dinikmati dan tidak sakit. Tapi pada orang yang sudah estrogennya menurun dan sudah menopause, mukosa vaginanya flat, kering, sudah kering. Sehingga pada waktu hubungan seksual, dia akan terasa sakit karena tidak ada pelumasnya lagi. Ya. Nah, ini saya lewat. Stadium-stadium menopause tadi sudah saya jelaskan. Ini mengulang sedikit aja. Ada premenopause, ada perimenopause, ada menopause, ada pasca menopause atau postmenopause. Semua ini bisa dijelaskan. Fase ini keluar ini keluhannya apa, fase ini keluhannya. Jadi misalnya ya, misalnya saya lebih mudah menyebut contoh, misalnya Bu Tuti ternyata ada hot flash. Nah, keluhan hot flash di sini. Berarti saya bisa memperkirakan Bu Tuti ini sedang masuk dalam fase fase perimenopause, belum menopause. Perimenopause. Ya, Ya, belum menopause. ya dok. Tapi kalau sudah ada gangguan di vagina, gangguan di organ-organ yang lain, bahkan juga ada gangguan pada munculnya penyakit-penyakit yang degeneratif, termasuk amit-amit ya breast cancer, itu biasanya sudah menopause. Ya, tapi tidak semua pasti muncul ya saya katakan ya. Nah,
Kalau sudah terjadi pasca menopause atau post menopause, maka biasanya ini keluhannya bisa osteoporosis kalau tidak hati-hati, gampang terjadi infeksi saluran kencing atau penyakit jantung dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke andropause, saya sampaikan dulu apa sih perbedaan andropause dengan menopause. Sama-sama hormon, jadi pada andropause penurunan testosteron, estrogen pada wanita. Body fat-nya meningkat. Jadi kalau pada orang menopause kecenderungan overweight kan, kecenderungan jadi gemuk. Dulu langsing, seksi, sekarang jadi gemuk karena body fat-nya meningkat. Nah, inilah menjadi PR kita. Gimana kita masuk ke andropause dan menopause, tapi badan kita tetap berat badan ideal, ya. Well-being-nya menurun. Yang namanya well-being menurun itu ada kesejahteraan, rasa nyaman. Rasa nyaman, kesejahteraan kita itu berkurang ketika masuk andropause dan menopause. Tapi apakah semua orang menjadi well-being-nya menurun? Tidak. Ya, tidak. Saya semakin tua semakin happy, tidak perlu khawatir, dan hampir tidak pernah ada rasa gejala-gejala yang itu-itu. Ya. Sexual function menurun pada pria dan wanita, iya, tapi ada solusi gimana caranya seksual fungsi atau fungsi seksualnya tetap bertahan baik. Bahkan justru kalau kita bisa memanfaatkan golden period itu, sexual function ini akan meningkat justru. Ya. Kardiovaskular disease meningkat, penyakit jantung koroner. Lah, ini kan proses yang berkelanjutan yang harus kita cek secara dini. Osteoporosis yang meningkat, harus diantisipasi dengan pola makan yang sehat, olahraga, berjemur, dan lain sebagainya. Pada pria ada resiko prostat cancer, pada wanita ada resiko breast cancer. Jadi hati-hati ya. Nah, upaya penanganan klimakterium menopause ya, saya buka langsung, sorry. Terapi non hormonal bisa dengan olahraga, hilangkan kebiasaan yang jelek, merokok, alkohol dan sebagainya, mengkonsumsi kalsium, jangan lupa D3 dan terutama perempuan menjelang menopause sebaiknya mengkonsumsi kalsium sebagian besar diperoleh dari makanan susu, yogurt dan bahan-bahan alami itu tadi ya. Kemudian terapi hormonal ini tidak boleh sembarangan. Meskipun dokter harus ada sertifikat khusus yang namanya replacement terapi hormonal. Jadi harus ada keahlian khusus. Kenapa? Karena sembarangan dikasih injeksi hormon dan sebagainya bisa berujung pada resiko penyakit lain, misalnya kanker dan lain sebagainya. Ya, jadi kadar estrogen wanita pasca menopause mempengaruhi fisik dan psikis sehingga mempengaruhi kualitas hidupnya. Biasa toh, kalau sudah dulu cantik, sekarang sudah menopause, tidak cantik lagi, dia akan merasa kualitas hidupnya menurun, merasa tidak berguna, merasa sudah tidak laku seperti dulu lagi, merasa tidak seksi seperti dulu lagi, itu bisa terjadi, ya. Maka dari itu diperlukan terapi pengganti estrogen. Hormon yang diberikan adalah estrogen saja dan estrogen alami, kombinasi estrogen dan progesteron. Tapi sekali lagi, pemberian ini harus dengan dokter ahli, ya. Indikasi terapi hormon pengganti, replacement, ya. Jadi kapan seorang wanita harus replacement hormon atau diberikan injeksi estrogen? Kalau ada yang punya uang lah, punya berlebihan ya. Kalau enggak ya terima saja ya. Tapi apa indikasinya? Yang pertama ada gejala vasomotor, rasa panas tiba-tiba, hot flash. Ya, hot flash itu mengganggu sekali. Orang tidak kepanasan, dia kepanasan. Coba ya. Di bagian wajah, leher, dada sering disebut juga hot flash yang bisa diikuti dengan keringat dingin atau menggigil. Yang kedua, menopause prematur. Nah, itu menopause prematur itu bisa dikasih pengganti hormon. Berhenti menstruasi sebelum usia 40 tahun supaya ditunda menopause-nya ya. Dan yang ketiga adalah profilaksis atau pencegahan terjadinya penyakit kardiovaskular dan osteoporosis. Ini indikasi medis.
Dokter melihat, waduh ini cenderung resiko kardiovaskuler disease, penyakit jantung, ada osteoporosis, sudah ada tanda-tanda, maka dikasih terapi hormon supaya tidak terjadi menopause dini. Ya, nah kontraindikasinya apa? Terapi hormon, kontraindikasinya kanker payudara, tidak boleh, atau riwayat kanker payudara. Itu tidak boleh menggunakan terapi hormon pengganti. Kanker endometrium, pokoknya ada kanker ini sudah nggak boleh. Perdarahan pervaginal yang belum jelas penyebabnya. Sering terjadi perdarahan tiba-tiba, walaupun sudah masuk ke menopause. Lalu kemudian kerusakan hati berat, itu juga nggak boleh. Tromboemboli ada sumbatan dari trombosit atau tromboflebitis aktif. Lalu hiperlipidemia, ya hiperlipidemia itu kadar gula, hiperlipidemia, kadar kolesterol dan trigliserid yang meningkat. Kemudian ada mengioma, ada gangguan di otak, ya benjolan di otak dan sebagainya. Itu tidak boleh. Nah, sekarang kita balik lagi ke kalsium atau osteoporosis. Sumber kalsium yang bagus tuh apa sih? Saya ingin menunjukkan sayuran hijau, kangkung, brokoli, ikan, misalnya ikan sarden, ikan salmon, lalu kuning telur itu juga. Kuning telur ini jangan dibuang ya. Kuning telur itu sumber kalsium. Jadi, saya banyak lagi melihat orang makan telur, makan putihnya saja, kuningnya dibuang. Ya, produk susu seperti susu keju dan yogurt, kacang-kacangan, almond, kedelai, lalu buah jeruk, pepaya, jambu biji, alpukat. Satu PR, alpukat itu sangat baik ya. Jadi sering-seringlah mengkonsumsi buah alpukat. Selain dia banyak kandungan kalsium, juga dia banyak memberikan manfaat untuk mempertahankan kadar estrogen, kadar hormonal ya. Oke, kemudian, nah, Harvard University, kita semua tahu, menunjukkan perempuan yang mendapatkan asupan kalsium tinggi cenderung tak mengalami menopause dini dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi kalsium. Saya masih harus ingatkan, konsumsi kalsium penting nggak penting, apalagi sudah usia gocap ke atas ya. Tapi harus diikuti dengan olahraga, minum yang banyak, kemudian jangan lupa vitamin D3-nya. Ya, sekarang vitamin D3 banyak dijual di pasaran, cukup 1000 mili itu sudah cukup sehari satu atau seminggu 2 kali atau 3 kali. The American Journal of Clinical Nutrition menyatakan bahwa telah ditemukan fungsi vitamin D dan kalsium dalam proses penundaan menopause. Jadi ada jurnal yang mempelajari bahwa kalau ada vitamin D3 yang cukup dan kalsium yang cukup, itu bisa menunda menopause. Bukan meniadakan menopause, tapi menunda. Yang harusnya orang ini terjadi menopause usia 55 bisa ditunda jadi 60 tahun. Maka itu tergantung dengan kondisi fisik kita. Nah, jadi solusi masalah seksual. Nah, sebenarnya solusi masalah seksual lebih kerennya itu adalah ketemu langsung. Tapi oke, nggak apa-apa. Saya jelaskan di sini. Dari sekian peserta, berapa nih peserta hari ini, Cituti? Ada 75 dan mungkin satu-satu dikonsultasikan. Bisa sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi yang pertama memelihara kesehatan tubuh secara umum. Kesehatan umum dulu dijaga, baik fisik maupun psikis, misalnya dengan melakukan olahraga secara teratur. Yang bisa lari ya lari, yang bisa renang ya renang, yang bisa fitness ya fitness nge-gym, yang bisa yoga ya yoga, yang bisa tai chi ya tai chi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Yang kedua, membina kehidupan seksual sebelumnya agar berlangsung harmonis. Nah, masalah seksualitas itu ada kaitannya pada hubungan suami istri pada saat dia masih muda, masih produktif. Kalau pada masa produktifnya hubungan seksualnya itu tidak ada masalah, fine-fine saja, bahkan cenderung berfantasi, bisa jadi pada waktu masa menopause dan andropause tidak ada gangguan apa-apa. Mereka tetap bisa melakukan dengan enjoy. Kemudian yang ketiga menyadari. Nah, ini tidak semua Iya. orang yang bisa menyadari dan siap ya. Menyadari dan menerima masa menopause sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nah, ini Bu Tuti
poin yang ketiga ini mudah diucapkan tapi sulit untuk menerimanya. Ya, menyadari, sadar betul bahwa dirinya sudah usia sekian sudah masuk dan menerima masa menopause sebagai bagian dari perjalanan hidup. Sekali lagi saya katakan kalau menerima dan menyadari tidak selamanya jelek kok. Ada poin yang bagus nanti ya. Nah, kita oke, saya harus jelaskan di sini dulu sebelum masuk andropause. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam fase-fase itu ada namanya golden period. Golden period itu masa di mana seorang wanita tidak mengalami menstruasi lagi. Jadi depresi, kecemasan, termasuk gangguan tidur, termasuk gangguan libido seks itu sebenarnya tidak perlu terjadi lagi kalau dia bisa melakukan tiga hal ini, yaitu memelihara kesehatan secara umum, baik fisik maupun psikis, olahraga teratur, membina hubungan seksual dengan pasangannya, menyadari dan menerima sepenuhnya bahwa menopause adalah bagian dari perjalanan hidup. Maka dia akan fine-fine saja. Saya punya pasien konsultasi 3 poin ini memang perlu 2 jam, mungkin 2 kali ketemu, satu persatu dijelaskan, diedukasi, akan mendapatkan input yang sangat berharga dalam kehidupannya. Ya, misalnya dia sudah menopause, aduh rasa tidak cantik lagi. Rasa tidak cantik itu berbahaya, tidak percaya diri, tidak berani tampil di umum, tidak berani apa, tidak mau make up lagi lah karena sudah merasa tua dan menopause dan sebagainya dan seterusnya. Itu harusnya bisa dihindari ya. Oke, kita masuk dulu dengan andropause nanti kita diskusi. Nah, sebaliknya andropause itu apa sih? Andropause itu ya sama dengan menopause, hanya hormonnya yang memegang peranan penting di sini adalah testosteron, ya. Jadi andropause berasal dari Yunani, ya, yang berarti pria. Itu andro, pause itu artinya penghentian, ya. Jadi andropause merupakan sindrom pada pria separuh baya atau lansia di mana terjadi penurunan kemampuan fisik dan seksual dan secara psikologi. Penurunan produksi spermatozoa, hormon testosteron dan hormon lainnya terjadi secara perlahan menurun, ya. Kemudian patofisiologinya, bagaimana terjadinya andropause? Akibat daripada penurunan testosteron, maka terjadi penurunan laju produksi testis. Testis itu buah pelir. Apa yang diproduksi oleh testis? Bukan uang. Testis itu produksi sperma. Ya, pengurangan ukuran dan berat testis. Jadi pada orang andropause testisnya sedikit mengecil, ukurannya mengecil, tapi bukan berarti langsung tiba-tiba tidak produksi sperma. Tidak. Pada orang yang lansia sudah andropause masih ada sperma, tapi tidak sebagus kualitasnya seperti pada saat muda. Nah, biasanya patofisiologi itu didukung oleh penyakit kritis. Seringkali ada diabetes, ada jantung koroner, dan seterusnya. Peningkatan tingkat stres. Udah lihat, tidak wanita maupun pria juga ada tingkat stresnya ketika mengalami menopause dan andropause. Maka itu tingkat stres pada pria lebih tinggi, Bu Tuti, dibandingkan wanita. Wanita kalau menopause dia kalau cantik berdandan sendiri, pokoknya bisa berdandan dan kemudian percaya diri masih tidak kelihatan. Tapi kalau pria tingkat stresnya tinggi ketika dia mengalami andropause, apalagi dia tidak siap, kemudian didukung oleh kehidupannya yang tidak sehat, merokok, alkohol, kurang tidur, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini akan kelihatan sekali tingkat stresnya tinggi. Nah, akibat tingkat stresnya tinggi apa? Ngamuan, yang benar jadi salah, yang salah tidak dibenarkan. Ya, pokoknya apa saja salah. Nah, itu. Jadi kita harus tahu itu. Lalu kemudian kadang-kadang berbicara juga tidak logis gitu loh. Karena sesuai dengan tingkat stresnya dia. Ya. Maka itu pada orang yang andropause itu tingkat stresnya cukup berat.
semakin meningkat kalau dia tidak siap. Ya, apalagi, nah ngomong ya, apalagi tingkat stresnya meningkat pada andropos karena faktor ekonomi yang tidak siap. Orang menopause, andropause itu apa? Masa-masa pensiun sudah. Maka finansialnya harus siap. Finansial yang siap adalah dia tidak perlu kerja, dia sudah bisa dapat uang, enjoy. Isinya jalan-jalan tok. Ya. Tapi kalau dia tidak siap, masa andropos dia harus tetap bekerja keras untuk banting tulang cari duit. Nah, ini tingkat stresnya berat. Tingkat stresnya berat. Ya, faktor trauma testis itu juga bisa terjadi akibat dari menopause dini, andropause dini, kelainan genetik dan kelainan metabolik, misalnya diabetes dan lain sebagainya. Nah, pria yang menua dini, jadi sama dengan menopause dini, andropause dini selalu tidak siap, ya. Kenapa tidak siap? Karena terjadi penuaan fisiologis, ya. Tidak ganteng lagi, kulitnya agak kisut, kemudian jalannya mungkin sedikit bungkuk karena ada faktor osteoporosis, daya ingat tidak seperti dulu lagi, mungkin terjadi sedikit Alzheimer dini dan seterusnya. Maka itu kita semua harus dilatih, olahraga, ototnya harus kuat, tulangnya harus padat, intelijensi semakin meningkat, harus diasah. Ya, jangan makan tidur, ngopi, makan tidur, ngopi. Ya. Nah, pada pria dikenal dengan namanya padam. Ini kita masuk ke istilah yang padam itu artinya partial androgen deficiency in aging male. Kumpulan gejala tanda keluhan sindrom karena kurang siap, enggan menolak menua. Itu padam. Jadi saya katakan wanita dengan pria yang tidak siap tua itu sebenarnya pria. Tapi kalau wanita mungkin dia berani bilang siap, tapi dia juga tingkat stres dan depresi juga tinggi. Ya. Nah, kapan andropause terjadi? Bro and sis, umumnya andropause terjadi mulai 50 sampai 60 tahun, sedikit lebih lama dibandingkan dengan pria. Jadi estrogen turunnya cepat, turun seperti air terjun, andropause testosteronnya turunnya melandai, seperti pesawat turun ke landasan. Nah, keluhan atau gejala pada andropause tidak terjadi sekaligus atau bisa terjadi pada umur yang sangat bervariasi ya, tergantung kesehatannya. Dan perubahan hormonal, biokimia tubuh pasti akan terjadi dengan bertambahnya usia. Tapi tidak semua pria akan mengalami keluhan andropause. Banyak tak? Banyak. Terutama mereka sudah siap ekonominya, siap fisiknya, siap mentalnya, pola hidup sehat, ya, tidak banyak problem masalah, usahanya lancar, cash flow-nya baik. Rata-rata pria tidak mengalami keluhan-keluhan gejala andropause. Tiba-tiba aku sudah usia 60-an, 63, 62, 64. Kok nggak merasakan ini ya? Karena dia sudah siap. Ya, maka itu materi malam ini sebenarnya penting banget ya, penting banget. Kemudian penyebab andropause. Apa itu penyebab andropause? Faktor lingkungan ternyata. Bersifat fisik, bahan kimia yang estrogenik yang sering digunakan dalam bidang pertanian, pabrik, rumah tangga. Hati-hati kalau kita mengkonsumsi makanan, minuman. Bersifat psikis, suasana lingkungan, kebisingan, perasaan tidak nyaman. Nah, andropos pada pria itu kalau wanita masih tahan dengan kebisingan, ketidaknyamanan, masih sabar-sabar. Oh. Tapi kalau pria yang sudah bergejolak, dia tidak merasa nyaman kalau itu bising. Dia tidak merasa nyaman kalau itu ada ribet gitu lah ya. Dia maunya simpel-simpel. Kalau ribet, udah dah gitu. Nah itu ya. Kemudian faktor organik yang berperan dalam terjadi andropause yaitu adanya perubahan hormonal, yaitu penurunan testosteron dan faktor psikogenik
yang sering dianggap mendorong timbulnya keluhan andropos antara lain pensiun dini, tidak siap. Kalau pensiun dini yang terjadi apa? Post power syndrome. Seringkali post power syndrome bersamaan dengan pensiunan dini. Ya, misalnya perusahaan A menyatakan pensiunnya usia 60 tahun. Tiba-tiba dia dipensiuni 55 sudah dipensiun karena ada pengganti baru yang lebih efektif. Dia tidak siap. Maka dari itu pada saat pensiun, andropos yang tadi sudah terjadi dan tidak ada keluhan akan muncul. Stres, cemas, ketidaknyamanan, gangguan mood dan sebagainya. Ya, penolakan terhadap kemunduran tubuh atau fisik. Nah, ini kan banyak ini, Bu Tuti. Nolak kalau kamu ngomong kamu dulu kok ganteng sekarang tidak ganteng. Wah, siapa mau laki dia ngomong gitu. Penurunan tubuh dan fisik dulu gentleman sekarang loyo lah, apalagi itu tidak mau. Jadi dia menolak. Nah, akibat menolak itu yang ngamuk terus. Ya, jangankan orang lain, jangankan orang rumah, orang luar pun kadang-kadang diamuk sama dia. Itu bisa terjadi ya. Kemudian gejala tanda andropos apa? Lebih simpel. Ada gangguan vasomotor, ada gangguan fungsi kognitif, suasana hati, gangguan virilitas, gangguan seksual. Kita lihat satu-satu. Gangguan vasomotor, tubuh terasa panas, berkeringat, insomnia, rasa gelisah, takut. Takut ini, takut itu, gelisah dia. Rasa tidak nyaman. Gangguan fungsi kognitif, suasana hati, mudah lelah, menurunnya motivasi. Nah, ini bahaya. Seringkali pria di usia 55 pada saat dia mencapai puncak tapi ternyata dia mengalami andropos sehingga harusnya dia harus di top performance justru motivasinya menurun. Udahlah aku udah tua, tuh harus pensiun. Kalian aja yang muda-muda. Padahal dia masih sehat gitu ya. Berkurangnya ketajaman mental di institusi, keluhan depresi, hilangnya rasa percaya diri dan menghargai dirinya sendiri. Sudah tidak menghargai diri sendiri. Gangguan virilitas, jadi menurunan kekuatan, berkurangnya tenaga, tidak bertenaga lagi seperti dulu, menurunnya kekuatan otot, massa otot berkurang, kehilangan rambut tubuh, botak misalnya, penumpukan lemak di perut pada daerah abdomen, dan terjadi osteoporosis. Gangguan seksual, menurunnya minat, jangankan mau hubungan seksual, minat pun menurun kalau tidak hati-hati ya terhadap seksual atau libido, perubahan tingkah laku, aktivitas seksual, kualitas orgasme menurun, berkurangnya kemampuan ereksi, disfungsi ereksi, impotensi, berkurangnya kemampuan ejakulasi, dan menurunnya volume ejakulasi. Sekali lagi saya katakan 1, 2, 3, 4 ini bisa diatasi tidak? Bisa. Bisa diminimalisasi tidak? Bisa. Bahkan bisa dihilangkan tanpa ada keluhan itu bisa nggak bisa. Ada orang pria yang siap seperti itu. Oke, aku sudah 50 tahun, aku akan siap menghadapi masa andropos. Kita sering lihat ya, Minggu pagi, Sabtu pagi, oh pria-pria rajin olahraga, lari, itu persiapan. Mulai makan sehat, hidup sehat, itu persiapan. Mulai menjaga berat badan ideal, itu persiapan. Karena kalau dia andropos, overweight, resiko yang pertama adalah diabetes. Resiko yang kedua jantung koroner, dan seterusnya. Ya. Nah, dengan olahraga, makan sehat, pola hidup sehat, dan sebagainya, tentu fungsi seksualnya pun sehat. Tidak ada gangguan. Ya, ada gangguan. Kalau dia bisa menjaga dengan baik, jangan-jangan pada masa andropos itu jauh lebih baik dibandingkan pada masa dia masih muda. Bisa terjadi loh. Ya, pernah mendengar kakek-kakek menikahi usia anak gadis 17 tahun itu karena fungsi seksualnya masih baik. Dia baru mau nikah. Ya, oke. Nah, gejala-gejala andropos atau defisiensi hormon testosteron
Wah, itu sama ya. Kurang energi, libido menurun, disfungsi ereksi, berkeringat cukup banyak, mood yang mudah berubah, bertambah berat badan walaupun nafsu makannya banyak atau berkurang, rambut rontok, melemahnya daya ingat, denyut jantung tidak teratur atau disartmia, susah tidur, insomnia, ginikomastia, payudaranya, putingnya membesar pada pria seiring bertambahnya usia dan depresi. Depresi. Yang didepresikan apa? Ya banyak hal. Belum siap lah, baik secara finansial maupun secara secara kenyamanan keluarga masing-masing, pekerjaan dan sebagainya ya. Oke. Nah, sebentar lagi ya. Diagnosis andropos seperti apa? Perubahan hormon diagnosis pasti diukur dengan pemeriksaan laboratorium mengukur kadar testosteron, serum testosteron norm total, testosteron bebas, SHBC dan DHIA dan seterusnya. Perubahan mental fisik dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik, fungsi tubuh dan pemeriksaan psikologi. Dan perubahan tingkah laku dikonfirmasi dengan aloanamnesa. Perubahan tingkah laku itu yang paling menyolok, terutama pada teman yang sering tiap hari ketemu tiap hari. Kok kamu berubah ya? Kok dia kok berubah ya? Dulu tidak marahan, sekarang marahan. Dulu tidak curiga, macam-macam sekarang curigation. Kok dulu tidak sensitif, sekarang sensitif. Itu perubahan tingkah laku dan dikonfirmasi dengan aloanamnesa ya. Kemudian, kemudian dari University of St. Louis dikatakan anamnesis. Dari anamnesis itu maksudnya anamnesis itu bertanya dia jawab ya. Ada libidonya menurun, ada energi berkurang, ada kekuatan kok otot berkurang, ya tinggi badan menurun. Itu iya karena tulang penyangga ini makanya tulang penyangga ini harus dilatih ini ya. Orang sit up atau mungkin em, beban supaya tulangnya kuat. Ini tiang ini. Kalau enggak dia akan melorot. Bantalannya akan melorot ya. Kenyamanan, kesenangan hidup berkurang. Nah, sedih atau uring-uringan, banyak ada yang sedih dan uring-uringan, banyak. Yang sedih mungkin tidak ngomong kalau aku sedih, tapi uring-uringan tuh banyak. Yang tidak beralasan uring-uringan. Kemampuan ereksi berkurang, kemampuan olahraga berkurang, tertidur setelah makan malam, kemampuan bekerja atau work for performance-nya berkurang. Nah, fisik, tanda penuaan. Tanda penuaan ada tak? Pintar semua orang hadir. Tanda penuaan keriput, ada flek, kulitnya kering ya, atrofi testis, varikokel dan prostatitis ya, radang pada prostat. Laboratorium yang harus diperiksa ini tidak perlu saya sebutkan, tapi yang total testosteron, free testosteron dan seterusnya ya. Nah, ada satu yang bisa menjadi bekal bagi bapak-bapak untuk mempermudah menegakkan diagnosis andropos. Kalaupun bapak-bapaknya tidak hadir, ibu-ibu juga perlu menyimak sehingga bisa melihat ini suami saya sudah andropos atau belum toh. Nah, namanya Adam test ya. Adam test itu namanya aging male symptom, melihat aging male symptom. Jadi begini, 10 kriteria ya Adam test androgen deficiency in aging men. 10 itu apa? Nah itu. Ada penurunan keinginan seksual apa tidak? Kekurangan energi atau tidak? Tenaganya melemah atau tidak? Ya, bukan tenaga seksual loh, tenaga ngangkatnya sudah berkurang. Mungkin tenaga untuk jalan jauh sudah berkurang, naik tangga sudah berkurang. Itu namanya kekurangan energi atau tenaga. Penurunan kekuatan ketahanan otot, penurunan tinggi badan yang dulu 170, 180 tiba-tiba sudah jadi 175 atau 160. Berkurangnya kenyamanan atau kesenangan hidup. Sudah tidak bisa enjoy lagi. Ya, biasanya anaknya ajak pergi, kalian ajak pergi, aku di rumah saja. Nah, itu. Sedih dan atau seiring marah tanpa sebab yang jelas. Waduh, ini sedih banget ya. Kalau udah marah tanpa sebab yang jelas tuh anak-anaknya ngeri semua ya. Berkurangnya kemampuan ereksi, kemunduran kemampuan olahraga,
tertidur setelah makan malam, dan penurunan kemampuan bekerja. Nah, poin 1 sampai 10 itu ada skornya. Jika mengalami keluhan 1 sampai 7 atau berbagai kombinasi dari 4 atau lebih keluhan, maka diagnosisnya adalah andropos. Artinya ada 10 poin, 7 aja masuk itu berarti andropos. Ya. Kalau masih 3 atau 5 belum andropos. Penanganan andropos pemberian hormon testosteron tentunya, dan kontraindikasinya harus hati-hati sama dengan wanita pemberian estrogen, yaitu resiko kanker. Jadi harus diberikan pada orang yang ahli betul-betul. Jangan tergoda dengan obat yang bisa atau suplemen yang bisa meningkatkan testosteron. Tes dulu, cek dulu benar gak itu. Jangan-jangan bahan yang berbahaya, ya. Nah, jadi pengendalian andropos itu seperti apa? Bersyukur pada Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu stres. Makan makanan bergizi lengkap dan seimbang. Tidur yang cukup. Minum multivitamin dan antioksidan. Ya, produk-produk HD itu sangat bagus. Menjaga kebugaran fisik. Pemeriksa kesehatan secara berkala. Hindari stres yang berkepanjangan. Itu pengendalian. Jadi kita tidak mengendalikan ini? Bisa, tidak dengan biaya mahal. Dan kalau ini diikuti, hasilnya sangat baik. Hasilnya sangat baik. Ya. Saya bersyukur kalau Bu Tuti usia berapa, Bu? 50 ya, 50 sekian ya. 50 berapa, Bu Tuti? 53 dok. 53. Saya 64 kan. Sudah jauh, androposnya sudah jauh. Tapi puji Tuhan, singkat cerita semua fungsi organ berfungsi baik, Bu. Ya, boleh dites satu-satu. Nah, lalu kemudian penanganan andropos itu seperti apa sih? Terapi hormon testosteron, iya, tapi tidak sembarangan ya. Laki-laki yang mengeluhkan gejala andropos dapat menjalani terapi hormon, yaitu dengan pemberian hormon testosteron. Namun sebelum memutuskan pemberian, perlu diperhatikan pasien tidak mengidap kanker prostat dulu, harus bebas kanker prostatnya. Meski pemberian hormon testosteron sejauh ini tidak ditemukan dapat mengakibatkan kanker prostat, namun jika sudah mengidap kanker prostat, pemberian hormon dapat memicu pertumbuhan kanker tersebut. Jadi hati-hati juga ya. Terus kemudian pengendalian berikutnya lagi juga dapat memperlambat proses andropos adalah dengan makan makanan yang tepat, sehat, berkualitas, tidur yang cukup, minum vitamin, suplemen tambahan, menjaga kebugaran fisik, memeriksa kesehatan secara teratur, dan mengurangi stres. Kekhawatiran dapat memperlambat proses andropos. Kemudian untuk menjaga agar hormon tetap stabil, hormon testosteronnya, tentunya kita menciptakan gaya hidup yang kondusif. Gaya hidup yang kondusif itu harus ada komunitas, ada teman, ada orang-orang baik di sekitarnya yang mengajak untuk hidup sehat. Makanya komunitas olahraga, komunitas hidup sehat itu sangat penting sekali. Begitu dia salah langkah, masuk ke komunitas yang negatif, selesai sudah ya. Jadi menciptakan gaya hidup yang kondusif, termasuk pekerjaan dan sebagainya, mengkonsumsi banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang utuh, tetap aktif berolahraga, istirahat, tidur yang cukup, tidak merokok dan alkohol, apalagi narkoba. Upaya mencegah andropos dini. Konsultasi ke dokter, terapkan gaya hidup sehat, pola konsumsi makanan bergizi, perbanyak aktivitas fisik, hindari stres, istirahat cukup, konsumsi suplemen yang berkualitas. Nah, kalau ini saya tidak perlu panjang lebar karena waktu ya. Ini masih ada 10 slide tapi. Tapi intinya saya mau sharing secara sederhana. Four Star ini memang sangat terbukti untuk apa ya? Untuk mendampingi kita semua, baik yang sudah menopause maupun yang belum, baik yang sudah andropause maupun belum. Kenapa? Ini saya sharing aja ya Bu Tuti. Sekaligus testimonial mungkin. Saya masuk di hadis sampai hari ini sudah 27 tahun.
Jadi 27 tahun yang lalu saya kan tentu belum andropos ya. Saya sudah mengkonsumsi 4 macam ini sampai hari ini. Vitamin lain tidak pernah. Nah, yang saya ingin saksikan adalah puji Tuhan sangat jarang bahkan hampir tidak ditemukan adanya penyakit-penyakit yang serius. Kalau batuk flu itu biasa cuaca. Itu satu. Dua, tidak ada perubahan baik itu kan saya juga check up ya tiap tahun. Menurut saya tidak ada perubahan yang signifikan dari hasil lab baik gula, kolesterol, hormon dan sebagainya sampai hari ini. Sehingga saya bisa menyimpulkan polen, propolis, royal jelly, dan madu ini sangat bermanfaat untuk mencegah proses degeneratif, termasuk andropause dan menopause. Satu hal saya share singkat ya, Polineji tentu banyak vitamin mineral yang memberikan stamina ke kita. Ya, kemudian propoelik sebagai antioksidan dan antiinflamasi pasti dibutuhkan imun booster kita. Karena semakin tua semakin menurun, apalagi sakit. Maka kita butuh imun booster, di mana ada 8 jenis antioksidan yang sudah tidak diasingkan lagi, tidak diragukan lagi fungsi dan apa namanya manfaatnya. Ya, saya tidak sekali lagi saya maaf tidak jelaskan satu-satu, maunya iya tapi lama nanti ya. Kemudian royal jelly. Kita semua hampir tidak tahu bahwa di dalam kandungan royal jelly, terutama liquid royal jelly, ada kandungan 10 HDA. 10 hidroksi 2 deconoid acid. Kandungan bahan ini yang ada di dalam royal jelly itulah yang mempunyai khasiat memberikan atau membantu membuat keseimbangan hormonal. Maka royal jelly penting sekali kita konsumsi. Makanya kita kalau promosi royal jelly untuk gangguan menstruasi, royal jelly untuk kesuburan dan sebagainya itu benar. Karena kandungannya itu yang sangat luar biasa. Selain ada asam amino, protein, vitamin, dan polifenol ya. Jadi fungsi-fungsinya sangat baik untuk kesehatan reproduksi, untuk memperbaiki kualitas hidup, dan pada pasca menopause dan juga lain-lain sebagainya untuk mengantisipasi gejala-gejala menopause dan andropause. Dan yang terakhir madu, tidak kalah penting dengan madu yang indeks glikemik dan indeks insulin yang rendah sangat bermanfaat bagi tubuh kita, terutama andropause, menopause, memberikan energi dan tenaga tentunya, membantu memperbaiki pencernaan. Ya. Dah, kemudian kalau dari hasil tes madu kita sudah tidak diragukan lagi uji glycemic index yang paling rendah, insulin index yang paling rendah di University of Sydney yang diuji ya. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan detail, saya kira itu saja kalimat yang terakhir saya Bu Tuti. Stay aware, stay healthy, stay strong. God bless you. Thank you. Waduh, lama sekali ya Bu Tuti. Sorry banget. Wah, luar biasa ya. Ini sampai ngebut Dokter Ivan ya. Thank you Dokter Ivan dan teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, bukan cuma untuk menjaga sistem hormonal, tapi kita tahu sebentar lagi ini sudah musim pancaroba di beberapa kota sudah mulai hujan terus-menerus ya. Dan jangan lupa di musim-musim liburan kadang-kadang kita mulai mengabaikan yang namanya asupan suplemen. Jadi please stay healthy semuanya. Jangan lupa suplemennya, apalagi besok ada promo Propoelik tebus murah, ini pasti antrian mulai padat, mulai besok pagi ya. Jangan lupa kita akan ketemu lagi bulan depan di Rabu Sehat bersama dengan Dr. Ivan dan Learning Center Kota Semarang. Stay tune buat kita semua dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang bermanfaat, silakan dibagikan lagi ke teman-teman semuanya. Salam sehat semuanya dan selamat pagi. Bye.